Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS dari Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu Saudara, saya sudah membuat 2 tayangan YouTube tentang Corona ya, tapi ini mungkin yang ketiga kalinya lah saya buat lagi habis diminta sana sini ya. Begini judulnya. Corona itu ulah manusia. Saya ulang, corona itu ulah manusia. Janganlah Anda membawa-bawa corona ke ranah Alkitab. Terus ada jemaat yang maki-maki pendetanya. Mana itu pendeta yang katanya penuh hikmat, yang katanya punya kuasa untuk kesembuhan katanya. Kesini dong, kita corona nanti pada mati semua nih. Mana itu pendeta katanya. Ya, corona ulah manusia. Jangan dibawa-bawa ke Kristen, ke Alkitab. Dari awal saya Pendeta Henry Tandianta sudah menyatakan bahwa corona tidak alkitabiah. Wahyu 6 ayat 8 di sana ditulis ada sampar. Tapi Wahyu 6 ayat 8 adalah materai keempat dibuka. Materai keempat dibuka akan terjadi pada tahun 2850-an Masehi. Kok tahu tahun segitu Pak? Makanya ikut sekolah Alkitab di tempat kami. Nanti Anda akan tahu bagaimana cara menghitung. Kok nanti materai keempat jatuhnya tahun 2850 ya. Di tempat kami ada itu, makanya ikut sekolah Alkitab ya. Belum terjadi sekarang. Jadi corona yang sekarang ini apa Pak? Ulah manusia. Ya, tidak mungkin itu kelelawar nyebarin corona kemana-mana ya. Saya yakin saudara semua sudah dengar soal corona ya. Corona ini ulah manusia. Dulu sebenarnya sudah pernah ada MERS, ada SARS, itu juga corona. MERS itu juga corona, SARS juga corona. MERS paling bahaya. Kemudian SARS, nah sekarang corona. Corona ini paling tidak bahaya. Persentase kematiannya cuman 3%, tapi ini virus corona ini penyebarannya cepet banget. Bedanya di situ. Yang paling bahaya itu MERS, ya toh. Setelah itu SARS. MERS ini penyebarannya lambat, ya toh. SARS juga. Nah, corona ini persentase kematiannya kecil tetapi penyebarannya cepat sehingga WHO menyatakan sebagai pandemi. Lah kita kan ikut WHO. Jadi ya ikut dong negara ini ya. Tidak ada hubungannya sama Alkitab sama sekali, tidak ada hubungannya sama agama Kristen atau kekristenan. Sehingga itu pendeta atau jemaat yang mengatakan, mana itu pendeta yang katanya punya penuh mujizat, bisa hikmat kesembuhan, itu pendeta atau jemaat mampet tuh pikirannya. Ya. Ya. Apa itu sampar di Wahyu 6 ayat 8 belum terjadi. Nanti tahun 2850 betul akan ada sampar semacam virus seperti ini, tapi itu bukan ulah manusia. Allah itu bisa melakukan banyak perkara, bisa bikin banjir zaman Nuh, ya kan? Bisa kan? Bisa. Zaman Sodom Gomora, itu api belerang dari itu bisa. Jadi Allah bisa pakai apa saja, termasuk memakai disease atau sampar virus, tapi itu nanti, belum sekarang. Ya, jadi yang koar-koar ya atau mengejek-ngejek pendeta ya, justru pikirannya mampet tuh orang ya. Pikirannya mampet sehingga dia pikir, dia nggak sadar ini itu adalah ulah manusia. Corona itu ulah manusia, tidak mungkin disebarkan oleh kelelawar lah, apalah, tidak mungkin. Nah, mari kita lihat. Ini virus cepat menyebar. Berapa persentase yang mati? 3%. Setiap 1 juta orang, 3% itu 30.000 orang. Saya ulang, 3% dari 1 juta penduduk adalah 30.000. Indonesia penduduknya 250 juta anggaplah. Maka seandainya Indonesia ini zona merah semua, kan sekarang sudah menurut ya ini kan sudah zona merah kan Indonesia semua. Artinya 250 juta anggaplah terinfeksi semua.
maka yang akan mati berapa? 7.500.000 orang. Nggak main-main loh. Makanya pemerintah begitu concern dengan hal ini. Ayo jaga kesehatan, ayo ini, ayo ini. Anda jangan bikin hoak. Seolah-olah corona ini ada hubungannya sama Alkitab. Mana itu pendeta-pendeta itu? Mampet itu pikirannya. Mari kita dukung program pemerintah, jaga jarak, pakai masker. Pemerintah kita hebat loh. Orang lain pada lockdown, kita enggak, betul kan? Bayangin kalau lockdown sampai seperti India, rusuh. Cina juga rusuh. Ya, kita kita itu ikut WHO karena kita memang anggota WHO. Ketika WHO mengatakan bahwa corona ini disease pandemi, yaitu corona disease pandemi, ya kita ikut sampai nanti WHO mencabut status. Ya, teoritis orang yang terinfeksi jika seluruh Indonesia ini merah semua, zona merah, maka akan 7.500.000 orang, 3%-nya ya. Tetapi ya tentu pemerintah berusaha. Sekarang baru berapa kan yang meninggal ya? Belum ini ya tanpa bermaksud mengecilkan yang meninggal ya. Memang meninggal corona kebanyakan juga karena ada penyakit bawaan lainnya. Misalnya memang dia sudah jantung atau tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi atau sudah asma dan lain sebagainya, sehingga ketika terserang corona ya itu memicu untuk kematiannya ya. Banyak yang terinfeksi dan sembuh ya toh. Ya, pejabat-pejabat negara juga ngomong corona itu bisa sembuh kok, sembuh nanti, tenang aja. Yang penting kita itu tidak sedang punya penyakit bawaan lain ya toh. Dan kita ikut program pemerintah, ya sudah kita ikutin, yaitu suruh jaga jarak, jangan kemana-mana dulu, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Ya karena negara kita kan juga anggota WHO. WHO mengatakan begini, ada protokol-protokol yang harus diikuti karena virus ini cepet banget nyebarnya. Mestinya kan tidak cepet nyebarnya, kok jadi cepet? Ulah siapa? Kan udah dibilang, ulah manusia, rekayasa genetik. Virus ini menjadi begitu cepat nyebar itu karena direkayasa genetik. Kok tahu Pak? Tahu dari mana? Tahu dari Sumedang. Tahu dari Sumedang ya. Saya rasa semua sudah pada tahu lah ya. Kita dukung program pemerintah ya. Tidak boleh dan jangan bikin berita hoak, manas-manasin, apalagi jelek-jelekin pendeta. Mana itu pendeta yang katanya hebat? Mana? Sembuhin dong orang itu ya. Itu orang yang ngomong gitu pikirannya mampet itu. Ya, kalau ada orang yang begitu ya, sebab kami dengar katanya ada jemaat yang marah-marah sama pendetanya katanya. Mana pendeta katanya punya hikmat katanya. Corona ini ulah manusia, nggak ada hubungannya sama Alkitab, apalagi dihubungkan sama Kristen bahwa sampar di Wahyu 6 ayat 8 belum terjadi. Begitu ya, clear ya. Saudara-saudara yang manas-manasin tuh Pak ya. Itu nggak boleh loh. Sekarang Anda bikin hoak itu termasuk tidak boleh loh. Anda bisa ya yang nyebarin video yang mengatakan bahwa pendeta mana ini? Pendeta perannya mana ini? Ya, ini kan corona harusnya doain sembuh, itu termasuk berita hoak yang termasuk yang berita-berita bohong gitu ya. Corona tidak ada hubungannya sama Alkitab, nggak ada hubungannya sama kekristenan ya. Ini karena memang disease wabah ya. Bahwa ini kenapa bisa begini semua sudah tahu lah ya. Ya mungkin ada rekayasa genetik ya atau kemarin sehingga seperti ini. Corona ini begitu cepatnya nyebar ya. Walaupun persentase kematiannya tidak banyak. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, Gereja Alkitab Allah Esa. Haleluya. Amin.